Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagat Bercerita. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Angin dingin Wonosobo selalu membawa aroma tanah basah dan kabut gunung yang menusuk tulang. Bagi Anggun, udara beku itu adalah pengingat bahwa dirinya jauh dari rumah. Mahasiswi tingkat akhir jurusan sejarah itu dikenal ramah dan selalu energik, sebuah oasis keceriaan di antara tumpukan buku tua dan riset yang membosankan. Malam itu, seharusnya menjadi malam yang biasa. Anggun baru saja menyelesaikan revisi bab skripsinya di sebuah kafe dekat alun-alun. Tubuh muda itu merasa lega setelah berjam-jam berkutat dengan referensi sejarah. Pukul 9 malam, langkah kaki ringannya menyusuri jalanan yang mulai sepi. Gadis itu berjalan melewati beberapa warung yang sudah bersiap tutup. Salah satu yang masih terang benderang adalah warung soto, Nikmat Rasa. Warung kecil milik Pak Saman itu mendadak menjadi ikon kuliner baru di kota dingin tersebut. Dahulu, soto Saman hanyalah pilihan terakhir, rasanya biasa-biasa saja. Namun, sejak 2 bulan terakhir, namanya meledak. Anggun, seperti semua mahasiswa lainnya, pernah mencoba soto baru tersebut dan mengakui keajaiban rasa yang muncul entah dari mana. Pak Saman berdiri di ambang pintu warungnya. Pria paruh baya itu bertubuh kurus, dengan mata yang selalu terlihat lelah, tetapi bibir tipisnya kini sering terangkat membentuk senyum penuh kemenangan. Melihat Anggun lewat, Saman sempat menatap intens, sebuah pandangan yang membuat Anggun sedikit mengernyit karena merasa tidak nyaman, namun segera diabaikan oleh sang gadis. Saman buru-buru masuk kembali ke dalam, seolah menyembunyikan sesuatu. Anggun melanjutkan perjalanan menuju kosnya, pikirannya terfokus pada janji besok untuk bertemu dosen pembimbing. Jarum jam bergerak perlahan menuju tengah malam. Di kos Anggun, Risma, teman sekamarnya, mulai gelisah. Kebiasaan Anggun adalah mengirim pesan singkat ketika pulang terlambat, bahkan jika hanya 10 menit. Namun, malam itu, tidak ada kabar sama sekali. Risma mencoba menelepon. Telepon berdering 2 kali, lalu sambungan terputus. Ponsel Anggun tidak aktif. Awalnya Risma mencoba berpikir positif. Mungkin baterai habis. Mungkin Anggun menginap mendadak di tempat teman kelompok studi. Tetapi, firasat buruk mulai merayap seperti kabut di subuh hari. Pakaian Anggun ada semua di lemari. Skripsi di atas meja tetap terbuka. Gadis itu tidak meninggalkan catatan. Ini bukan Anggun. Keesokan paginya, kekhawatiran itu berubah menjadi kepanikan. Risma menghubungi keluarga Anggun di Magelang. Bapak Harjo, ayah Anggun, langsung berangkat. Setibanya di Wonosobo, beliau merasakan hawa dingin yang jauh lebih menusuk daripada suhu kotanya. Dinginnya kecemasan. Mereka mendatangi setiap tempat yang mungkin didatangi Anggun, kampus, perpustakaan, kafe tempat terakhirnya. Tidak ada jejak. Riset yang dilakukan sendiri oleh Bapak Harjo dan Risma hanya mengonfirmasi fakta pahit, Anggun menghilang di antara alun-alun dan kosnya. Area itu terbilang ramai, namun entah mengapa, tidak ada saksi mata yang mengingat Anggun secara spesifik setelah meninggalkan kafe. Bapak Harjo yang berhati-hati akhirnya mengambil keputusan terberat. Menemani Risma, beliau melangkah masuk ke kantor polisi setempat. Ruangan itu dipenuhi dengan aura formalitas dan kelelahan birokrasi, sama sekali tidak membantu meredakan rasa cemas yang menggila. Laporan hilangnya Anggun segera didaftarkan. Petugas mencatat deskripsi Anggun, tinggi badan, pakaian terakhir, ciri-ciri khas. Bapak Harjo menyerahkan foto terbaru anak gadisnya. Wajah Anggun di sana tersenyum lepas, seolah tak peduli dengan kegelapan yang siap menelannya. Petugas kepolisian menjanjikan penyelidikan akan segera dimulai, berfokus pada melacak sinyal ponsel terakhir dan memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar alun-alun. Sebuah tim segera dibentuk untuk menangani kasus ini. Anggun, seorang mahasiswa perantauan yang menghilang tanpa jejak di kota orang, menjadi prioritas utama. Sementara tim investigasi memulai pekerjaan administratif mereka, di warung soto Nikmat Rasa, bisnis berjalan seperti biasa, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pak Saman dengan sigap melayani setiap pelanggan, menyajikan mangkuk demi mangkuk soto panas yang mengepul.
Uap soto yang kaya rempah itu menutupi aroma lain, menciptakan ilusi kenyamanan dan kehangatan. Pelanggan berdesakan, berebut tempat duduk, memuji rasa kuah soto yang seolah-olah diracik oleh tangan dewa. Pak Saman, meskipun senyumnya terus merekah menyambut rezeki yang melimpah, merasa dadanya semakin sesak. Setiap kali tangannya mencedok kuah dari panci besar itu, pikirannya kembali pada malam di mana udara Wonosobo terasa lebih dingin dan sunyi dari malam-malam lainnya. Dalam benaknya, Saman mendengar gaung teriakan yang teredam oleh denting sendok dan piring. Malam itu, bukan hanya Anggun yang hilang, tetapi juga Saman, yang kini terperangkap dalam keputusannya sendiri. Malam itu, Anggun tidak pulang. Kegelapan kota kecil itu menelan gadis itu tanpa sisa. Bau. Itulah kesan pertama yang menusuk indera siapapun yang mendekati warung soto, nikmat rasa. Bukan sekadar aroma rempah biasa yang didapatkan dari kaldu ayam kampung. Ini adalah bau yang lebih kaya, lebih agresif, memabukkan. Aroma itu menyebar di sepanjang jalan, seolah-olah magnet yang menarik setiap hidung lapar di Wonosobo. Sejak 2 bulan terakhir, warung yang tadinya hanya didatangi segelintir pelanggan setia kini berubah menjadi lautan manusia yang lapar. Fenomena ini menjadi bahan perbincangan di seluruh kota. Mereka yang pernah makan soto Saman sebelum era baru, ini bersumpah bahwa rasa soto yang sekarang adalah sebuah evolusi kuliner, sebuah mukjizat. Rasa kuahnya tidak hanya gurih, melainkan memiliki kedalaman yang kompleks, sebuah umami yang tidak bisa dijelaskan. Ada sentuhan rasa manis, sedikit asin, dan sedikit rasa aneh yang mengingatkan pada sesuatu yang primal, sesuatu yang membuat setiap pelanggan ingin menghabiskan tetes terakhir dan segera kembali keesokan harinya. Setiap hari, antrean mengular sampai ke trotoar. Pelayan Saman, 2 remaja tanggung dari desa sebelah, bekerja keras melayani pesanan, tetapi Saman selalu bertindak sebagai pengambil kendali utama. Pria itu selalu berada di balik meja kasir dan panci soto raksasa yang terus mengepulkan uap tebal. Saman jarang mengizinkan siapapun, bahkan karyawannya, untuk mendekati atau mengintip ke dalam area dapur belakang yang tertutup tirai tebal. Alasan Saman selalu sama, resep adalah rahasia, dan dia harus mempersiapkan rempah-rempah sendirian. Saman menjalankan warungnya dengan presisi mekanis. Pagi-pagi sekali, dia sudah menyiapkan bumbu dasar. Siang hari, dia melayani pelanggan dengan senyum yang dipaksakan dan selalu ramah, menanyakan kabar setiap orang dan memuji selera mereka. Di balik keramahan itu, ketegangan fisik Saman terlihat jelas. Urat-urat di lehernya sering menegang, dan gerakan tangannya saat meracik soto terkadang terlalu cepat, hampir gugup. Wajah Saman tirus, kulitnya pucat, tanda kurang tidur yang akut. Salah satu pelanggan paling fanatik adalah Tono, seorang tukang becak yang mangkal di dekat alun-alun. Sebelum soto Saman menjadi viral, Tono hampir bangkrut. Sekarang, Tono rela menghabiskan setengah hasil hariannya hanya untuk semangkuk soto, nikmat rasa. Duduk di bangku plastik, Tono menyendok kuah panas itu, matanya terpejam seolah sedang mengalami ekstase. "Soto ini, Pak Saman," kata Tono suatu sore, suaranya serak karena kenikmatan. "Rasanya seperti jiwa. Tidak ada yang bisa menandingi." Saman tersenyum tipis mendengar pujian itu. Senyum itu tidak mencapai matanya. Saman hanya mengangguk, buru-buru mengambil mangkuk kotor itu. Komentar Tono tentang rasa seperti jiwa menghantam batin Saman seperti pukulan. Saman tahu persis mengapa soto itu terasa begitu mendalam, begitu berjiwa. Itu karena kuah kaldu itu membawa sebuah dimensi rasa yang tidak mungkin didapatkan dari ayam atau sapi biasa. Saat keramaian mereda di sore hari, dan warung mulai sepi, Saman akhirnya memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Dia membersihkan dapur dan menghitung uang di bawah lampu yang remang-remang. Tumpukan rupiah yang tebal memberikan perasaan hangat, sebuah kepuasan finansial yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Kegagalan bisnis soto lamanya kini terbayar lunas. Keuntungan besar ini adalah bukti bahwa keputusannya, sekotor dan sekeji apapun, telah berhasil. Saman meraih mangkuk kecil, mengisinya dengan sedikit kuah sisa hari itu. Kuah berwarna kecoklatan yang sedikit keruh itu mengeluarkan uap wangi. Saman meniupnya perlahan, kemudian menyesapnya. Rasa itu menghantam lidahnya, rasa kaya, misterius, dan terlarang.
Setiap tetesnya mengingatkan Saman akan apa yang telah dia lakukan untuk mencapai kesuksesan ini. Saman menutup mata. Gambaran wajah anggun, tawa gadis itu, dan ketakutan di malam itu berkelebat di benaknya. Sensasi rasa di lidah Saman bercampur dengan rasa takut yang mengerikan. Kuah itu tidak hanya memberinya kekayaan, tetapi juga rasa bersalah abadi yang tidak pernah hilang. Saman membuka matanya, menatap kuah yang tersisa di mangkuk. Kilatan ketakutan muncul jelas di mata Saman, rasa ngeri seorang pria yang sadar bahwa dia telah melewati batas kemanusiaan, dan kini setiap tegukan soto yang dia jual adalah sebuah penghinaan terhadap kehidupan yang telah dia ambil. Namun, Saman juga merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Pengorbanan Anggun telah menyelamatkan warungnya, bahkan menjadikannya yang terhebat. Dengan hati yang hancur dan perut yang mual, Saman mencicipi kuah sotonya lagi. Rasa itu terlalu enak untuk dihentikan. Saman buru-buru membuang kuah itu, mencuci mangkuknya dengan kasar, berusaha membersihkan bukan hanya sisa kuah, tetapi juga sensasi mengerikan di mulutnya. Saman mengunci pintu warung. Kota Wonosobo tertidur, tidak menyadari bahwa di balik kesuksesan kuliner baru mereka, sebuah rahasia gelap dan mematikan sedang dihidangkan, babak demi babak, setiap harinya. Warung, nikmat rasa, adalah kuburan yang ramai dan Saman adalah penjaga kuburan sekaligus peracik santapan terakhirnya. Malam itu, Saman tidur dengan dengungan kata, enak, dan anggun, yang berkelindan dalam mimpi buruknya. 2 bulan sebelum hilangnya anggun, warung soto, nikmat rasa, nyaris ambruk. Bisnis pemilik warung itu telah sekarat, dililit utang kepada rentenir yang kejam. Pria malang itu menghabiskan hari-hari dengan menatap panci soto hambar, merasa tercekik oleh asap dan kesengsaraan. Saman menjual soto ayam yang sama dengan puluhan warung lain di kota itu, tanpa ciri khas, tanpa daya tarik. Uang yang terkumpul bahkan tidak cukup untuk membayar biaya sewa warung bulan depan, apalagi melunasi ancaman penagih utang yang terus berdatangan membawa intimidasi. Malam itu, nasib buruk menghampiri Saman dalam wujud seorang tamu tak terduga, Anggun. Mahasiswi itu datang tergesa-gesa. Ternyata, Anggun memiliki utang kecil di warung itu, tidak seberapa, hanya beberapa kali makan yang belum dibayar. Namun, dalam situasi terdesak, setiap rupiah menjadi sangat berharga. Saman mencoba menagih dengan nada memohon. Anggun, yang sedang stres karena skripsi, menanggapi dengan kesal dan sedikit meremehkan. Suara gaduh Anggun memprotes tagihan itu. Pemilik warung itu merasa terhina. Selama bertahun-tahun berjuang, tidak pernah Saman merasa begitu kecil dan tak berdaya. Amarah yang terpendam selama berbulan-bulan, dipicu oleh ancaman kebangkrutan dan rasa putus asa yang mendalam, tiba-tiba meledak. Lingkungan warung yang sepi setelah tutup menjadi saksi bisu. Perdebatan cepat memanas. Tangan Saman yang gemetar karena emosi tiba-tiba meraih benda keras, sebuah cobek batu besar, yang terletak di atas meja dapur. Benda tumpul itu menghantam kepala Anggun. Hanya satu hantaman, tetapi cukup untuk mengakhiri segalanya. Anggun roboh tanpa suara, tubuhnya yang ringan jatuh menimpa tumpukan karung beras di sudut. Darah segar mulai merembes, kontras dengan lantai dapur yang kotor. Saman berdiri terpaku, napasnya tersengal-sengal, gemetar bukan karena amarah lagi, melainkan oleh kengerian yang baru saja terjadi. Pria itu menatap noda merah di lantai, kemudian pada wajah Anggun yang kini damai dalam keheningan abadi. Semuanya terjadi begitu cepat, sebuah kecelakaan yang dipicu oleh frustrasi ekonomi dan kepanikan sesaat. Saman tahu, jika laporan kematian ini sampai ke polisi, warungnya bukan hanya akan bangkrut, tetapi sisa hidupnya akan berakhir di balik jeruji besi. Tubuh Anggun, yang tergeletak di sana, adalah bukti tak terbantahkan. Pemilik soto itu berpikir keras. Harus disembunyikan. Harus dihilangkan tanpa jejak. Saman memikirkan sungai terdekat, memikirkan jurang di Dieng. Semua terlalu berisiko, terlalu jauh. Wonosobo kecil, setiap orang tahu setiap sudut. Mata Saman beralih ke panci besar di atas kompor yang masih menyala. Panci aluminium raksasa yang berisi air mendidih untuk membersihkan peralatan sisa hari itu. Aroma rempah soto yang samar masih tercium. Sebuah ide mengerikan, sebuah pemikiran yang lahir dari kegilaan murni dan naluri bertahan hidup, merayap masuk ke benaknya.
Keputusan itu datang secepat kilat, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menghilangkan jejak dan, pada saat yang sama, keinginan gila untuk mengubah musibah ini menjadi keuntungan. Aku bisa menggunakannya, bisik pria itu, suaranya kering. Menggunakan tubuh itu sebagai bahan rahasia, bahan yang akan menyamarkan keberadaannya dan, mungkin, memberi soto yang dijualnya keunggulan rasa yang sangat dibutuhkan. Logika Saman benar-benar terdistorsi oleh keputusasaan. Jika soto ini berhasil, Saman bisa melunasi utang, warungnya akan selamat, dan kejahatannya akan terkubur di bawah setiap suapan yang disantap pelanggan. Malam itu, dapur warung soto, nikmat rasa, berubah menjadi bengkel jagal yang mengerikan. Saman bekerja dengan kecepatan otomatis, tubuhnya dikendalikan oleh adrenalin dan shock. Pria itu mengambil pisau besar yang biasa digunakan untuk memotong daging ayam, tangannya kaku dan mati rasa. Proses itu memakan waktu berjam-jam, dilakukan dalam keheningan total, hanya ditemani suara tulang berderit dan desisan api kompor yang menyala perlahan di bawah panci kaldu. Setiap potongan, setiap pergerakan, adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan Saman sendiri. Ketika fajar mulai menyingsing dan kabut pagi Wonosobo menyelimuti warung, Saman telah menyelesaikan pekerjaan gelapnya. Sebagian besar, bahan, itu kini telah berpindah, tersembunyi jauh di dalam panci kaldu soto. Air mendidih akan menghancurkan, melarutkan, dan menyatu. Saman menambahkan rempah-rempah yang paling kuat, kunyit dan serai dalam jumlah berlebihan, berusaha menutupi bau yang menyengat. Kuah soto itu berubah warna, menjadi lebih keruh, lebih pekat, dan, yang paling menakutkan, berbau sangat kaya, jauh melampaui soto yang pernah Saman buat. Klimaks mengerikan pun tiba. Saman berdiri di depan panci raksasa, mengaduknya perlahan dengan centong kayu besar. Kuah itu mengepul, mengeluarkan aroma baru yang memabukkan dan asing. Itu bukan lagi kaldu ayam kampung biasa. Itu adalah hasil dari pengkhianatan yang tidak terbayangkan. Saman menciduk sedikit kuah panas, meniupnya, dan membawanya ke bibir. Rasa itu, rasa kaya yang dalam, manisnya yang halus namun kuat, gurih yang eksplosif, berbeda dari apapun yang pernah Saman rasakan atau ciptakan. Itu adalah rasa umami yang sempurna, rasa yang bisa membuat orang ketagihan, rasa yang akan menyelamatkan warungnya. Keputusan gelap itu telah memberikan hasil. Saman tahu, soto ini akan meledak di pasaran. Namun, saat rasa sukses yang mengerikan itu membanjiri indranya, Saman muntah di sudut dapur. Bukan karena jijik, tetapi karena realitas yang baru saja Saman ciptakan. Saman baru saja mengubah mayat menjadi bumbu rahasia. Saman telah menjual jiwanya demi kelangsungan hidup warung yang hampa. Pria itu menyadari, soto yang kini dimasak bukan lagi tentang bisnis, tetapi tentang menyembunyikan kejahatan yang paling keji di bawah selimut kelezatan. Saman telah menjadi monster koki, dan kota Wonosobo akan menjadi penikmat hidangan kanibalistik itu tanpa disadari. Malam itu, Saman mencuci noda darah dan memulai bisnis barunya, sebuah warung yang berdiri di atas jasad seorang mahasiswi. Di ruang kerja yang pengap dan dipenuhi berkas-berkas lama, Inspektur Bima membaca kembali laporan kehilangan Anggun. Bima adalah seorang perwira muda yang teliti, ditugaskan menangani kasus yang awalnya terlihat seperti kasus orang hilang biasa. Meja kerjanya ditumpuk dengan peta Wonosobo yang sudah usang dan printout catatan panggilan telepon terakhir Anggun. Kota kecil ini jarang sekali menghadapi kasus kejahatan serius, dan hilangnya seorang mahasiswi adalah anomali yang harus segera diselesaikan demi ketenangan warga. Bima menganalisis rute yang diambil Anggun. Dari kafe dekat alun-alun menuju kosnya, jaraknya hanya sekitar 2 km, jalur yang biasanya dipadati pejalan kaki dan penjual makanan. Tim Bima sudah mewawancarai semua pemilik toko dan warung di sepanjang jalur itu. Sebagian besar memberikan jawaban klise, tidak ada yang aneh, Pak, atau, saya tutup sebelum jam 9. Warung soto, nikmat rasa, menjadi salah satu titik yang dicatat. Lokasi tempat makan Saman berjarak hanya beberapa puluh meter dari titik terakhir sinyal ponsel Anggun terdeteksi. Bima memutuskan untuk mendatangi warung soto fenomenal itu secara langsung. Hari sudah menjelang siang, dan seperti desas-desus yang menyebar, antrean mengular panjang di depan warung Saman. Aroma kuah soto yang wangi dan tebal menusuk hidung Bima, bahkan dari seberang jalan.
Bima melihat Saman di balik konter, bekerja dengan cekatan, melayani pesanan sambil melempar senyum ramah kepada pelanggan. Pria itu terlihat seperti pedagang yang sukses dan kelelahan, bukan seseorang yang memiliki rahasia gelap. Mendekati Saman, Bima menunjukkan lencana kepolisian dan memperkenalkan diri. Saman, yang sedang mengaduk panci soto raksasa yang mengepul, tampak terkejut, namun dengan cepat mengendalikan ekspresinya. Keringat membasahi dahi Saman, bukan hanya karena panas kompor, tetapi karena ketakutan yang dingin. Warung Bapak sangat ramai, komentar Bima, mencoba memulai dengan santai. Saman tertawa kecil, suara itu terdengar serak. Alhamdulillah, Pak. Rezeki sedang lancar. Mungkin soto resep baru ini cocok di lidah orang Wonosobo. Bima mengangguk. Bisa bicara sebentar, Pak Saman? Hanya untuk mengonfirmasi rute Nona Anggun. Saman mempersilakan Bima duduk di bangku sudut yang agak tersembunyi. Pelayan muda Saman, yang bernama Joko, mengambil alih panci sementara Saman menemui Bima. Raut wajah Saman menunjukkan kelelahan yang nyata, sebuah topeng sempurna untuk menyembunyikan kecemasan batin yang mendera. Bima memulai wawancara dengan pertanyaan standar, apakah Bapak melihat seorang mahasiswi, pakaian jaket biru tua, membawa tas ransel kecil, sekitar pukul 9 malam, 2 bulan lalu? Saman berpikir sejenak, memainkan centong di tangannya. Anggun, ya? Saya tahu gadis itu. Pernah beberapa kali makan di sini, punya sedikit utang juga. Tapi, malam itu, seingat saya warung sudah sepi. Saya sedang bersih-bersih di belakang. Saman memberikan jeda dramatis yang tampak natural. Saya rasa dia memang lewat. Jalan ini kan satu-satunya jalur ke kosnya. Tapi saya tidak melihat wajahnya, Pak. Sibuk sekali di dalam. Bima mengajukan pertanyaan menjebak, jika Bapak sedang membersihkan dapur belakang, bagaimana Bapak tahu warung sudah sepi di depan? Saman menjawab cepat dan meyakinkan, sebuah kebohongan yang sudah dipersiapkan matang. Saya dengar suara motor terakhir lewat, Pak. Lagi pula, pintu warung ini menghadap jalan utama. Kalau ada orang lewat, pasti terdengar. Tapi malam itu sunyi sekali. Bima menatap Saman lekat-lekat. Mata Saman berkaca-kaca karena asap kompor, atau karena rasa bersalah? Tidak ada petunjuk jelas. Saman menjelaskan rincian kegiatan malamnya dengan detail yang membosankan, menghitung uang, mencuci panci besar, menutup pintu, dan tidur pulas. Semua keterangan Saman konsisten dengan alibi seorang pengusaha warung makan yang sedang menikmati kesuksesan mendadak. Bima mencatat, soto Saman adalah titik terakhir di jalur Anggun, tetapi tidak ada celah dalam kesaksian Saman. Bisa saya lihat dapur belakang, Pak? Untuk memastikan tidak ada rekaman CCTV atau jalan pintas yang mungkin dia gunakan, pinta Bima, sebuah upaya menekan tanpa dasar hukum yang kuat. Saman tersenyum getir. Dapur belakang? Maaf, Pak. Itu area pribadi. Resep rahasia soto ini saya racik di sana. Tidak ada jalan pintas kemanapun. Hanya gudang sempit, tumpukan karung, dan panci-panci kotor. Saman menambahkan dengan nada yang terdengar tulus, saya ingin sekali membantu, Pak Bima. Anggun anak yang baik. Jika saya melihat sesuatu, pasti saya lapor. Saya ikut cemas dengan kabar hilangnya dia. Bima akhirnya mengalah. Tanpa bukti yang mengarah ke Saman, Bima tidak bisa melakukan penggeledahan. Pria itu hanyalah saksi mata biasa di pinggir jalan, meskipun lokasinya strategis. Bima berdiri, berterima kasih atas waktu Saman, dan meninggalkan warung itu. Sambil melangkah pergi, Bima sempat mengamati panci soto raksasa yang mengeluarkan uap beraroma kuat. Rasa lezat itu tampak palsu. Bima merasa ada sesuatu yang janggal dari Saman, terlalu cepat menjawab, terlalu detail menjelaskan rutinitasnya. Namun, itu hanyalah firasat, bukan bukti. Firasat yang dingin, seolah aroma soto yang lezat itu sebenarnya menyembunyikan bau busuk yang lebih dalam, bau rahasia yang tersembunyi. Penyelidikan rutin ini membawa Bima ke warung soto yang ramai, tetapi Saman berhasil melewati uji coba pertama ini, meskipun hatinya berdebar tak karuan di balik celemek koki yang kotor. Warung soto nikmat rasa tetap menjadi warung terlezat di Wonosobo, sebuah panggung kesuksesan yang dibangun di atas kebohongan. Saman hidup dalam dualitas yang melelahkan.
Siang hari, dia adalah koki terfavorit Wonosobo, pemilik senyum palsu yang menjual kelezatan. Malam hari, Saman berubah menjadi sosok paranoid, seorang penjaga kuburan yang terkurung dalam kegelapan warungnya sendiri. Rutinitas malam Saman adalah ritual horor yang harus dilakukan tanpa celah. Setelah pelanggan terakhir pergi dan Joko, pelayan muda itu, pulang, Saman mengunci semua pintu dan jendela, memastikan tidak ada celah cahaya atau suara yang keluar. Gudang kecil di belakang dapur, yang Saman klaim sebagai tempat rahasia meracik bumbu, sebenarnya adalah lokasi kejahatan Saman. Gudang itu kini menjadi kamar penyimpanan yang dingin, tempat Saman mengelola stok yang tersisa. Udara di dalam gudang selalu lembab dan berbau aneh, campuran antara rempah-rempah yang kuat dan bau tanah yang samar. Saman harus menyemprotkan pengharum ruangan berlebihan setiap kali masuk, mencoba menipu indera penciumannya sendiri. Malam itu, Saman melakukan ritual pembersihannya. Langkah pertama selalu sama, memeriksa panci kaldu utama. Panci itu masih hangat. Saman harus memastikan bahwa sisa-sisa bahan yang dimasukkan 2 bulan lalu sudah sepenuhnya larut dan menyatu dengan kaldu. Pria itu menyendok kuah, menatap teksturnya di bawah lampu pijar redup. Kuah itu sempurna, keruh, dengan serat-serat halus yang disangka pelanggan adalah bumbu dari daging sapi premium. Saman merasa lega. Proses peleburan berjalan sesuai rencana, menyamarkan bukti dalam kelezatan yang menipu. Namun, Saman tahu, cadangan, bahan, di gudang harus terus dikelola. Masing-masing harus diproses sedikit demi sedikit, ditambahkan secara bertahap ke dalam kuah soto setiap beberapa hari, memastikan rasa tetap konsisten dan menghilangkan sisa yang berbahaya. Saman mendekati sudut gudang. Di sana, di balik tumpukan karung goni bekas, terdapat sebuah kotak kayu tua yang disegel rapat. Membuka kotak itu adalah momen paling mengerikan bagi Saman. Itu adalah kontak langsung dengan kejahatannya. Bau busuk yang tersembunyi segera menyeruak, memaksa Saman mundur selangkah dan menutup hidung. Saman bekerja dengan terburu-buru, tetapi hati-hati. Mengambil porsi kecil, Saman membawa bahan itu ke meja baja kecil yang sudah Saman siapkan. Saman menggunakan pisau dan alat-alat dapur khusus yang Saman beli dari pasar gelap, alat-alat yang tidak pernah digunakan untuk memotong ayam, dan Saman menyimpannya terpisah dari semua peralatan warung. Saman harus bekerja dengan presisi seorang ahli bedah. Potongan yang terlalu besar bisa terdeteksi pelanggan. Potongan yang tidak rata bisa meninggalkan tekstur yang mencurigakan. Setiap gerakan Saman adalah tindakan melawan naluri alami, sebuah pengkhianatan terhadap kode moral apapun yang Saman miliki. Ketakutan bahwa Saman akan gagal, bahwa Saman akan membuat kesalahan, adalah cambuk yang mendorong Saman untuk menjadi koki yang sangat teliti. Saman membayangkan ribuan pelanggan besok, menyantap soto itu dengan riang, dan rasa jijik bercampur dengan kepuasan yang dingin. Saat Saman memotong bahan itu, Saman tiba-tiba mendengar bunyi krek yang tajam. Jantung Saman melompat ke tenggorokan. Saman membeku, pisau Saman menggantung di udara. Suara itu berasal dari luar, mungkin kucing, atau mungkin hanya imajinasi Saman yang terlalu tegang. Saman menunggu dalam keheningan yang mencekik selama beberapa menit, hanya suara napas Saman yang memecah kesunyian. Tidak ada suara lagi. Saman melanjutkan pekerjaan, tetapi tangannya semakin gemetar. Selesai dengan proses pemotongan, Saman segera menimbun kembali sisa bahan ke dalam kotak, menyegelnya, dan menyembunyikannya di balik tumpukan karung. Saman menyiram meja baja itu dengan air mendidih dan cairan pembersih yang kuat, membersihkan setiap noda, setiap residu mikroskopis. Saman menyikat lantainya sampai berkilau, seolah berusaha membersihkan dosa-dosa yang tidak akan pernah hilang. Saat bergegas kembali ke dapur utama, Saman hampir membuat kesalahan fatal. Saman tersandung sedikit, dan sehelai kain kecil yang Saman gunakan untuk mengelap keringat jatuh dari saku celana Saman. Kain itu basah, dan Saman sempat menggunakannya untuk menyeka sedikit cipratan di meja baja. Saman melihat kain itu tergeletak di lantai, di ambang pintu masuk dapur, setengah tersembunyi di bawah meja kasir. Kepala Saman langsung terasa dingin. Itu adalah kain yang Saman gunakan secara eksklusif untuk gudang rahasia. Kain itu pasti membawa bau aneh. Jika Joko atau, lebih buruk lagi, Inspektur Bima, yang tadi sempat datang,
menemukannya, mereka mungkin akan mencium sesuatu yang tidak seharusnya ada. Panik luar biasa menyerang Saman. Saman segera berlutut, mengambil kain itu dengan jari yang kaku, dan buru-buru menyembunyikannya di dalam kantong plastik khusus. Saman bernapas lega, tetapi insiden kecil ini memperburuk paranoia Saman. Kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan Saman, mengungkap rahasia yang terbungkus dalam aroma kunyit dan serai yang kuat. Rutinitas Saman malam itu berakhir dengan Saman berdiri di depan panci soto. Besok, kuah ini akan menjadi santapan pagi Wonosobo. Saman mengaduk kuah, mencium wangi yang telah Saman ciptakan. Bau kesuksesan, bau kematian. Saman merasa kebal, tetapi sekaligus rentan. Kegelapan warung nikmat rasa menjadi saksi bisu betapa tipisnya batas antara kegilaan dan kesuksesan. Saman mematikan kompor, membiarkan soto itu meresap dalam ketakutan Saman. Penyelidikan polisi tentang hilangnya Anggun berjalan lambat, terperangkap dalam birokrasi dan minimnya bukti langsung. Namun, bagi Lina, seorang jurnalis investigasi muda dari Wonosobo Mandiri, kasus itu terasa berbeda. Gadis itu tidak puas dengan kesimpulan sementara kepolisian yang menduga Anggun hanya kabur atau ikut teman. Naluri Lina, yang biasa dari pengalamannya meliput kasus-kasus kecil di daerah, berteriak bahwa ada sesuatu yang terlewat, sebuah benang merah yang tersembunyi dalam hiruk-pikuk kota. Lina mulai menelusuri ulang rute yang terakhir diambil Anggun. Alun-alun, kafe, dan akhirnya, warung soto, nikmat rasa. Nama warung itu terus muncul, bukan karena hubungannya dengan kasus, melainkan karena popularitasnya yang luar biasa mendadak. Selama 2 bulan terakhir, warung soto Saman telah menjadi fenomena. Lina, seorang pencinta kuliner yang terbiasa dengan rasa otentik Wonosobo, merasa curiga dengan keajaiban rasa yang tiba-tiba ini. Perubahan dramatis dalam kualitas dan omset bisnis dalam waktu sesingkat itu tanpa kampanye pemasaran besar-besaran adalah anomali yang layak diselidiki. Suatu sore, Lina mendatangi warung soto itu, bukan sebagai jurnalis, melainkan sebagai pelanggan biasa. Di sana, di tengah kerumunan yang lapar, pandangan Lina menangkap sosok Bapak Harjo, ayah Anggun. Pria itu berdiri di seberang jalan, memegang selebaran bergambar wajah Anggun. Mata Bapak Harjo terlihat kosong, mencerminkan kesedihan yang mendalam dan keputusasaan yang tak terucapkan. Pemandangan itu menguatkan tekad Lina, ada misteri yang harus dipecahkan, dan Saman, pemilik warung, berada tepat di pusat gelembung popularitas yang mencurigakan ini. Lina memesan semangkuk soto. Kuah panas mengepul, mengeluarkan aroma rempah yang benar-benar memabukkan. Rasanya memang luar biasa, sebuah simfoni umami di lidah. Namun, setelah tegukan kedua, Lina merasakan kejanggalan. Rasa gurih itu terlalu liar, terlalu agresif. Ada kekayaan rasa yang tidak mungkin dihasilkan hanya dari kaldu ayam dan bumbu biasa. Ada konsistensi aneh, serat-serat halus yang seharusnya adalah ayam, tetapi terasa sedikit berbeda saat dikunyah. Lina, yang sensitif terhadap tekstur makanan, mencatat hal tersebut dalam benaknya. Lina mengamati Saman, yang berdiri di balik konter. Saman terlihat ceria saat melayani pelanggan, tetapi keramahan Saman terasa dipaksakan, seperti topeng yang dipasang tergesa-gesa. Lina melihat tangan Saman yang terus-menerus mengusap celemek, seolah mencoba menghilangkan noda yang tidak kasat mata. Ada bayangan kelelahan yang nyata di mata Saman, sorot mata seseorang yang terus dihantui, bukan sekadar sibuk melayani pembeli. Pak Saman, panggil Lina dengan ramah. Soto Bapak sungguh luar biasa. Sudah berapa lama Bapak menggunakan resep rahasia ini? Dulu, setahu saya rasanya tidak sekuat ini. Saman tersenyum kaku, tangannya berhenti mengaduk. Terima kasih, Nona. Resep ini adalah warisan keluarga yang baru saya sempurnakan 2 bulan terakhir. Rahasia ada pada proses perebusan rempah dan penggunaan bumbu spesial yang saya racik sendiri di dapur belakang. Saman memberi penekanan pada kata, sendiri, sebuah pertahanan yang tidak diminta. Lina mengangguk, pura-pura percaya. Tetapi jawaban Saman justru memicu kecurigaan Lina. Lina adalah orang lokal. Dirinya tahu betul sejarah warung soto Saman yang biasa-biasa saja. Perubahan mendadak yang Saman sebut sebagai penyempurnaan adalah lompatan kualitatif yang melampaui logika kuliner. Keesokan harinya,
Lina mulai menjalankan investigasi rahasianya. Langkah pertama Lina adalah mencari orang yang akrab dengan warung soto nikmat rasa sebelum masa kejayaan Saman. Lina menemui beberapa pedagang kaki lima di sekitar lokasi. Mereka semua mengiyakan cerita tentang perubahan rasa yang mendadak itu, tetapi tidak ada yang bisa memberikan petunjuk logis. Kemudian, Lina mendapatkan data omzet lama warung soto dari seorang kenalan di kantor pajak daerah. Angka-angka itu berbicara jelas, 2 bulan lalu, warung Saman hampir tutup. Sejak 2 bulan terakhir, omsetnya naik 500%. Kenaikan drastis ini, bertepatan persis dengan hilangnya Anggun, menjadi pemicu yang tidak bisa diabaikan oleh Lina. Lina kembali ke warung, kali ini membawa kamera kecil tersembunyi. Lina ingin mendokumentasikan Saman, terutama dapur belakang yang Saman jaga kerahasiaannya. Lina menemukan bahwa setiap pelanggan Saman tampaknya menderita hal yang sama, kecanduan. Mereka datang setiap hari, terlepas dari cuaca atau antrean yang panjang. Aku tidak bisa berhenti. Lidahku seolah menuntut rasa itu, ujar Tono, si tukang becak, kepada Lina, matanya terlihat sedikit melotot karena dorongan rasa lapar yang intensif. Lina mulai mengaitkan dua anomali, hilangnya seorang mahasiswi di dekat warung dan munculnya soto dengan rasa sempurna yang adiktif. Mungkinkah Anggun melihat sesuatu? Mungkinkah Anggun menjadi korban Saman? Pemikiran itu terasa mengerikan, tetapi Lina tidak bisa mengenyahkannya. Lina tahu Saman akan sangat berhati-hati. Kunjungan Inspektur Bima sebelumnya pasti sudah membuat Saman siaga. Oleh karena itu, Lina harus mengambil langkah yang lebih ekstrim. Malam itu, Lina kembali ke sekitar warung. Warung soto, nikmat rasa, sudah tutup, gelap dan sunyi. Lina bersembunyi di balik tumpukan gerobak kosong di seberang jalan. Lina mengamati warung itu, mencoba mencari celah atau rutinitas yang bisa Saman lakukan di malam hari. Udara Wonosobo malam itu terasa sangat dingin, menusuk tulang. Lina menunggu berjam-jam. Hingga menjelang dini hari, Lina melihat cahaya kecil bergerak di dalam warung, di area dapur belakang. Samar-samar, Lina melihat siluet Saman. Postur Saman terlihat tegam, sedang melakukan sesuatu yang tidak jelas di balik meja baja. Kemudian, Lina melihat Saman buru-buru menyiram lantai, lalu menutup semua sumber cahaya. Seluruh rutinitas itu tampak terlalu rahasia, terlalu hati-hati untuk sekadar mencuci peralatan soto. Lina memotret warung yang gelap itu dengan lensa kamera zoom Saman. Meskipun tidak mendapatkan gambar yang jelas, Lina mendapatkan satu hal yang jauh lebih penting daripada bukti visual, konfirmasi instingnya. Saman menyembunyikan sesuatu yang mengerikan di balik aroma soto yang lezat. Saman bukan hanya seorang koki yang beruntung. Saman adalah sebuah teka-teki gelap yang berhubungan langsung dengan nasib Anggun. Lina meninggalkan tempat itu dengan rasa mual dan determinasi yang membara, siap mengungkap rahasia yang terkubur dalam semangkuk soto Wonosobo. Keberhasilan finansial warung soto, nikmat rasa, adalah ironi paling kejam dalam hidup Saman. Uang mengalir deras, tetapi kebahagiaan sejati telah mati bersama Anggun di lantai dapur kotor 2 bulan lalu. Saman kini hidup di bawah beban paranoia dan rasa bersalah yang mengikis akal sehatnya. Setiap hari yang Saman lewati adalah pertunjukan akting yang sempurna. Dia harus tampak gembira di hadapan pelanggan yang rakus akan rasa jiwa yang Saman sajikan. Namun, dinding pertahanan mental Saman mulai retak. Halusinasi menjadi tamu tak diundang dalam kesunyian malam. Saat Saman berdiri di depan panci raksasa, mengaduk kuah kental yang mengepul, Saman sering mendengar bisikan lirih. Suara itu menyebut namanya, terdengar seperti suara Anggun yang tertahan. Suara itu berasal dari kedalaman kuah soto, seolah-olah kaldu panas itu adalah medium yang menghubungkan Saman dengan arwah gentayangan. Puncak keretakan psikologis Saman terjadi setelah kunjungan Inspektur Bima. Meskipun Saman berhasil memberikan alibi yang meyakinkan, sorot mata Bima yang tajam dan pertanyaan menjebak Bima telah menanamkan benih ketakutan yang tumbuh menjadi pohon raksasa. Saman merasa setiap pelanggan yang datang adalah mata-mata polisi. Saman melihat Tono, si tukang becak, yang menyantap soto dengan kenikmatan berlebihan, seolah Tono sedang mengejek Saman, tahu betul apa yang Tono makan. Di hadapan pelanggan, Saman masih tersenyum dan bertanya kabar, tetapi dalam hati Saman, teriakannya bergema.
Saman mulai memproyeksikan rasa bersalahnya pada orang lain. Saman yakin bahwa para pelanggan, dengan kegilaan mereka pada soto itu, adalah orang-orang yang sama jahatnya dengan Saman. Mereka semua secara kolektif berpartisipasi dalam kejahatan Saman, asalkan Saman terus menyajikan kelezatan yang adiktif itu. Keyakinan gila ini memberikan Saman pembenaran yang mengerikan, sebuah landasan untuk melanjutkan rutinitasnya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Saman sedang membersihkan peralatan, Saman menatap refleksi wajahnya di permukaan baskom yang berisi air. Di sana, wajah Saman yang tirus dan berkeringat tiba-tiba tidak sendirian. Bayangan wajah Anggun muncul di samping refleksi Saman, wajah gadis itu pucat, matanya menatap Saman dengan tatapan kosong penuh celaan. Saman menjerit tertahan, air di baskom itu tumpah, memecah pantulan mengerikan tersebut. Peristiwa itu memaksa Saman mengembangkan ritual malam yang lebih rumit, sebuah upaya putus asa untuk meredakan gejolak batinnya dan menenangkan arwah yang diyakini Saman bersemayam dalam kaldu. Panci kaldu soto kini Saman anggap sebagai altar. Saman menyalakan dupa di gudang rahasia sebelum memulai pekerjaannya. Saman mengucapkan doa-doa yang tidak jelas, permohonan maaf bercampur dengan permintaan ampunan, di depan panci yang mengepul. Saman memohon agar bahan itu menyatu sempurna, agar aroma busuk tertutup selamanya, dan agar Anggun berhenti menatapnya. Pikiran Saman mulai mencampuradukan antara Saman si koki dan Saman si pembunuh. Ketika Saman meracik bumbu, tangannya yang terampil bekerja dengan presisi, tetapi seluruh proses itu terasa seperti operasi gaib, bukan memasak. Saman merasa tangannya bukan lagi milik Saman. Tangan itu adalah alat yang dikendalikan oleh kekuatan kelam di dalam panci. Secara fisik, Saman mulai rapuh. Saman menderita insomnia kronis. Setiap kali Saman memejamkan mata, Saman melihat kembali detail mengerikan malam Anggun meninggal. Saman mulai memiliki tremor ringan yang tidak terkendali di tangan kirinya, terutama saat Saman sedang tidak fokus. Saman juga sering mengalami kecelakaan kecil saat bekerja. Suatu pagi, Saman tidak sengaja menjatuhkan piring panas, dan pecahan piring itu melukai pergelangan tangan Saman, meninggalkan luka sayat kecil. Saman menatap darah segar yang menetes, rasa mual memenuhi perut Saman. Darah itu, yang begitu cepat hilang dari lantai dapur Anggun, kini muncul lagi, sebagai pengingat abadi. Paranaya Saman mencapai tingkat ekstrim ketika Saman melihat seorang wanita muda menatap warungnya dari seberang jalan, membawa kamera. Itu adalah Lina. Saman tidak tahu siapa wanita itu, tetapi Saman segera menganggapnya sebagai ancaman baru, mungkin seorang detektif swasta atau, lebih buruk lagi, wartawan. Kehadiran wanita itu mengganggu keseimbangan Saman. Saman harus melakukan sesuatu untuk menghilangkan bukti yang tersisa dan mengamankan rahasianya. Saman kembali ke gudang rahasia malam itu, memeriksa kotak kayu yang berisi sisa-sisa terakhir. Saman sadar, Saman harus menghabiskan semuanya dalam beberapa minggu ke depan. Tidak boleh ada yang tersisa untuk ditemukan, atau Saman akan hancur. Keputusan itu datang dengan rasa ngeri yang dingin. Saman harus meningkatkan dosis, bahan, rahasia itu, membuat soto yang Saman jual menjadi lebih pekat, lebih adiktif, dan lebih mematikan. Sambil menatap kotak kayu itu, Saman berbicara pelan kepada keheningan, suaranya serak dan gila. Kamu harus pergi, nak. Kamu harus hilang sepenuhnya. Warung ini harus selamat. Saman menganggap bahan itu sebagai entitas yang harus diproses dan dilarutkan. Hanya dengan menghabiskan sisa itu, Saman dapat mencapai pembebasan dari kegilaan Saman sendiri. Saman menciduk kuah soto dingin dari panci raksasa, meneguknya, mencari kekuatan, mencari pembenaran. Rasa umami yang eksplosif itu membakar lidah Saman, menenggelamkan rasa bersalah Saman dalam lautan kelezatan yang terkutuk. Saman telah sepenuhnya menyerahkan diri pada kegelapan yang Saman ciptakan. Pria itu adalah budak dari kelezatan Saman sendiri. Lina tidak bisa tidur setelah malam pengintaian itu. Rutinitas Saman yang rahasia di balik pintu tertutup warung soto, nikmat rasa, adalah konfirmasi yang cukup bagi naluri jurnalis Lina. Ada korelasi yang mengerikan antara hilangnya Anggun dan ledakan rasa soto yang Saman jual. Rasa adiktif, omzet yang melangit, dan kecemasan Saman yang tak wajar. Lina tahu, dia membutuhkan bukti nyata,
sesuatu yang bisa dia uji secara ilmiah. Langkah pertama Lina adalah mendekati Risma, teman sekamar Anggun. Lina mengatur pertemuan di sebuah kedai kopi yang jauh dari alun-alun. Risma datang dengan wajah yang masih dibayangi duka, tetapi juga frustrasi karena kasus hilangnya Anggun tidak menunjukkan kemajuan. Lina memperkenalkan dirinya sebagai jurnalis yang tertarik pada anomali yang menyertai hilangnya Anggun. Risma, kata Lina dengan nada lembut namun serius. Saya tahu Anggun sering lewat warung soto Pak Saman. Apa dia pernah membicarakan warung itu? Risma mengangguk perlahan. Ya, justru itu anehnya. Anggun dulu bilang soto Saman biasa saja. Tapi 2 bulan lalu, dia tiba-tiba memuji-muji. Katanya, rasanya jadi gila, jadi kaya sekali. Dia bilang, bahkan sampai ada bau aneh, tapi bau itu tertutup kuat sama rempah. Risma bergidik mengingat ucapan Anggun. Anggun bahkan punya utang kecil di sana, Pak Saman sering menagihnya dengan nada memelas waktu itu. Tiba-tiba, warungnya jadi ramai sekali. Lina mencatat setiap detail, perubahan rasa yang drastis, utang, dan lokasi yang persis di titik terakhir sinyal ponsel Anggun. Apakah Anggun pernah bertengkar dengan Pak Saman soal utang itu? Risma berpikir keras. Saya tidak yakin bertengkar, tapi Anggun sempat kesal. Katanya, Saman terlalu menekan untuk tagihan kecil. Malam dia hilang, dia bilang mau segera melunasi utang itu sekalian mau lewat sana. Informasi ini menjadi potongan penting. Kecelakaan Saman di malam itu kemungkinan dipicu oleh perdebatan tentang utang, ditambah keputusasaan ekonomi Saman. Lina menjelaskan rencananya, mengambil sampel soto untuk diuji di laboratorium, menggunakan alasan pengujian kualitas makanan untuk laporannya. Risma setuju, didorong oleh harapan sekecil apapun untuk menemukan kebenaran. Tantangan utama Lina adalah mendapatkan sampel yang utuh dan tidak terkontaminasi. Saman tidak pernah menjual soto yang sudah dingin. Dia selalu menyajikan soto panas mendidih, langsung dari panci. Panas ekstrim itu adalah penghalang yang disengaja atau tidak disengaja, berfungsi ganda, membunuh bakteri dan menyulitkan analisis kimiawi sederhana. Lina memutuskan untuk bertindak cepat sebelum Saman menyadari bahwa ada mata lain yang mengamati. Siang berikutnya, Lina kembali ke warung Nikmat Rasa, mengenakan pakaian yang berbeda dan kacamata tebal, mencoba menyamar. Antrean hari itu lebih panjang dari biasanya. Lina berbaris, mencoba terlihat seperti pembeli biasa yang tergiur oleh aroma yang tak tertahankan. Saat giliran Lina tiba, Saman menyambut Lina dengan senyum tipis, wajah pria itu terlihat lebih cekung dari sebelumnya. Selamat menikmati, Nona. Ada yang bisa saya tambahkan? Kuah saja, Pak Saman. Saya sedang diet, pinta Lina, mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba muncul di perutnya. Tolong jangan dicampur tauge atau irisan ayam, saya hanya ingin kuah murni. Saman terlihat sedikit ragu. Permintaan ini aneh. Pelanggan biasanya ingin soto lengkap. Saman menatap Lina lekat-lekat, mata Saman yang paranoid mencari jejak ketidakjujuran. Tentu, Nona. Tapi kuah murni akan terasa sangat kuat. Lebih baik tambahkan sedikit nasi, saran Saman, sebuah upaya halus untuk menyamarkan konsentrasi kuah. Lina bersikeras. Saman akhirnya menurut, menyajikan mangkuk kecil berisi kuah panas mendidih, airnya keruh dan mengeluarkan uap tebal. Lina membayar, bergegas duduk di sudut paling gelap. Saman terus mengamati, tangannya memegang centong kayu dengan erat. Lina pura-pura menikmati soto, sambil mengipasi mangkuk itu dengan tangannya. Tujuannya adalah mendinginkan kuah itu secepat mungkin untuk menyimpannya di botol sampel steril yang disembunyikan di tas Lina. Namun, Saman berdiri tak jauh dari Lina, terus memperhatikan. Paranoia Saman telah menjadikan Saman penjaga yang sangat efektif. Lina menyadari Saman tidak akan membiarkan Lina tenang. Dengan jantung berdebar kencang, Lina mengambil keputusan drastis. Lina, tidak sengaja, menyenggol mangkuk sotonya. Kuah panas itu tumpah ke lantai, sebagian kecil mengenai kaki Lina, tetapi sebagian besar menyebar di bawah meja. Saman segera menghampiri, wajah Saman menunjukkan campuran rasa bersalah dan jengkel. Astaga, Nona. Maafkan saya, ini pasti karena warung terlalu ramai. Biar saya bersihkan. Saat Saman sibuk menyeka lantai dengan lap kotor,
Lina bertindak cepat. Lina meraih sendok kotor Saman yang tergeletak di meja, dan dalam gerakan sepersekian detik, Lina mengikis sedikit sisa kuah yang menempel pada mangkuk yang sudah kosong dan yang tergenang di meja kayu. Lina memasukkan residu kental itu ke dalam botol kecil steril, menutupnya rapat, dan menyembunyikannya kembali di tas. Itu bukan sampel cair yang ideal, tetapi setidaknya itu adalah esensi kuah Saman. Tidak apa-apa, Pak Saman, kata Lina, wajahnya memerah karena pura-pura malu. Saya yang ceroboh. Saya permisi dulu. Lina bergegas keluar dari warung. Saman menatap kepergian Lina dengan mata sipit penuh curiga. Saman mencium bau aneh di udara, bukan bau soto, tetapi bau ancaman. Saman kembali ke meja, mengamati sudut tempat tumpahan itu terjadi. Saman melihat kejanggalan, mengapa gadis itu menyeka mejanya dengan teliti sebelum pergi? Lina berlari menjauhi warung nikmat rasa mual di perutnya semakin kuat. Sampel ada di tangan Lina. Lina tahu Saman curiga. Sekarang, tinggal Lina yang harus berpacu dengan waktu. Lina harus mengirimkan sampel kecil yang berharga itu ke laboratorium forensik, menguji DNA, mencari tahu apa sebenarnya yang membuat soto Wonosobo itu begitu berjiwa dan adiktif. Dan Lina berdoa, semoga hasil tes itu tidak mengonfirmasi ketakutan Lina yang paling gelap. Keheningan kota kecil itu seolah-olah menahan napas, menunggu terungkapnya kebenaran yang terbungkus dalam kelezatan kanibalistik. Inspektur Bima adalah seorang pragmatis. Bima percaya pada bukti, data, dan logika. Firasat adalah wilayah yang dihindari Bima dalam pekerjaan. Namun, sejak kunjungan Bima ke warung soto Saman, profesionalisme Bima terganggu oleh sensasi yang aneh. Bukan hanya Saman yang terlihat gugup, tetapi juga bau. Aroma soto itu, yang seharusnya menghangatkan, kini terasa menyesakkan, seolah-olah mengandung sesuatu yang terlalu berat untuk dihirup. 2 minggu berlalu setelah kunjungan pertama Bima. Kasus Anggun secara resmi diklasifikasikan sebagai kasus dingin, tetapi Bima tidak bisa melepaskannya. Rekaman CCTV di sekitar alun-alun buram dan tidak membantu. Sinyal ponsel Anggun mati di sekitar warung nikmat rasa. Bima terus meninjau berkas-berkas kasus, merasa bahwa dirinya mengabaikan sesuatu yang sangat jelas. Suatu pagi, Komandan Guntur, kepala unit Bima, yang kebetulan penggemar berat warung Saman, memanggil Bima ke kantornya. Bima, aku tahu kau masih memikirkan kasus mahasiswi itu, ujar Guntur, yang sedang mengunyah kerupuk. Tapi, kau terlihat stres. Kau butuh istirahat. Aku sudah memesankan soto Saman yang terkenal itu. Kau harus coba, biar kau tahu kenapa semua orang Wonosobo tergila-gila. Bima merasa perutnya menciut. Sejak terakhir kali Bima mencium aroma soto Saman, Bima kehilangan selera makan. Namun, Bima tidak bisa menolak perintah atasan. Semangkuk soto panas diletakkan di meja Bima, mengepulkan uap yang membawa aroma kaya rempah dan, bagi Bima, aroma kecurigaan yang samar. Bima mengambil sendok. Pria itu memaksa diri Bima untuk mencicipi kuah itu lagi. Lidah Bima disambut oleh ledakan rasa umami yang tak terbantahkan. Itu manis, gurih, tebal, dan memiliki kekayaan yang terasa hampir ilegal. Dulu, Bima mengira ini adalah keajaiban kuliner. Sekarang, Bima merasa ada sesuatu yang salah dengan kelezatan itu. Rasa itu terlalu memuaskan, terlalu mendalam, seolah-olah menyentuh sisi primal otak Bima. Bima mulai menganalisis kuah itu, bukan sebagai makanan, tetapi sebagai barang bukti. Bima melihat tekstur keruh itu, serat-serat daging yang sangat halus dan kecil, tidak seperti potongan ayam biasa yang Bima ingat dari warung soto tradisional. Bima mengunyah perlahan, berusaha mengidentifikasi tekstur asing itu. Tekstur itu sedikit lebih lunak dari ayam dan memiliki kemanisan yang mencurigakan. Saat Bima menelan, rasa mual yang kuat menyerang Bima, bukan karena rasa, tetapi karena asosiasi psikologis yang tiba-tiba terbentuk di benak Bima. Bima membayangkan Saman, wajah Saman yang pucat dan mata Saman yang paranoid, sedang mengaduk panci raksasa itu. Bima melihat kerumunan pelanggan yang berdesakan, mata mereka terlihat seperti zombie yang lapar. Mereka semua, termasuk atasan Bima, Komandan Guntur, sedang menikmati kelezatan yang diperoleh dengan harga yang sangat mahal. Guntur, melihat Bima hanya menatap soto, bertanya, kenapa?
Tidak enak? Tidak mungkin. Bima menggeleng, mencoba mengendalikan nada suaranya. Enak, Komandan. Terlalu enak. Justru itu masalahnya. Bima menyingkirkan mangkuk itu, rasa mual Bima hampir tidak tertahankan. Bima mengambil berkas laporan Anggun. Komandan, hilangnya Anggun bertepatan persis dengan perubahan rasa dan peningkatan omzet Saman. Sebelum itu, warung Saman hampir bangkrut. Lonjakan popularitas ini terlalu cepat, terlalu sempurna. Saya curiga resep rahasia Saman bukan hanya soal rempah. Guntur tertawa, menganggap Bima hanya berhalusinasi karena kurang tidur. Kau menyindir koki lokal kita, Bima? Saman mungkin hanya menemukan bumbu yang tepat, itu saja. Orang hilang tidak ada hubungannya dengan kuah soto yang enak. Namun, Bima telah membuat keputusan. Bima harus melanggar prosedur. Bima harus mengikuti firasat dingin yang muncul dari rasa soto itu. Bima mulai menyelidiki hal-hal yang Saman klaim sebagai rutinitasnya. Saman bilang dia membeli daging ayam dari pasar lokal. Bima mengirim petugas untuk mewawancarai semua pemasok ayam di Wonosobo. Hasilnya mengejutkan. Saman hanya membeli sedikit daging ayam, jauh di bawah volume yang seharusnya Saman butuhkan untuk melayani ratusan pelanggan setiap hari. Saman mengklaim Saman mengisi kekosongan dengan daging sapi, tetapi tidak ada pemasok sapi yang mengakui Saman sebagai pelanggan tetap Saman. Bima juga mulai memeriksa warung soto, Nikmat Rasa, dari luar pada malam hari, mengamati area belakang. Bima teringat Saman bersikeras menolak Bima melihat dapur belakang, Saman beralasan resep rahasia Saman. Sekarang, penolakan Saman itu tidak lagi terdengar seperti alasan bisnis, tetapi seperti penghalang untuk melindungi kejahatan yang mengerikan. Bima melihat Lina, jurnalis muda itu, mengawasi warung Saman dari seberang jalan pada dua kesempatan berbeda. Bima tahu dia tidak sendirian dalam kecurigaannya. Bima kembali ke kantor dan menutup pintunya. Pria itu menyalakan komputer, mencari kasus-kasus kriminal masa lalu yang melibatkan kejahatan mengerikan yang dilakukan di tengah masyarakat. Bima membaca artikel tentang Jeffrey Dahmer dan masakan kanibalistik. Rasa mual Bima berubah menjadi kengerian yang membekukan. Jika Saman tidak membeli bahan baku yang cukup, dan Saman memiliki utang yang memicu keputusasaan, dan Anggun menghilang tepat di depan warungnya, lalu apa yang Saman gunakan untuk membuat kuah soto itu begitu kaya, begitu berjiwa? Jawabannya, yang muncul dari dalam mangkuk soto yang dingin, adalah sebuah kesimpulan yang terlalu gelap untuk diucapkan. Bima mengambil ponsel Bima, menghubungi unit reserse Bima, dan mengeluarkan perintah mendesak, selidiki semua jalur pasokan bahan baku Pak Saman. Dan kirim tim saya untuk mengawasi gudang belakang warung soto Nikmat Rasa. Jangan ada yang mendekat. Hanya amati. Jangan sampai Saman tahu kita curiga. Di meja Bima, mangkuk soto yang tersisa menjadi simbol kejahatan yang tersembunyi. Bima menatapnya, kuah yang telah dingin itu mulai mengental, mengeluarkan aroma yang memuakkan dan memanggil kebusukan. Bima telah melewati batas dari penyelidikan rutin menjadi perburuan monster. Dan Saman, pemilik warung soto terlezat di Wonosobo, kini berada di bawah pengawasan ketat Bima, tidak menyadari bahwa rasa soto Bima yang sempurna akan menjadi bukti yang Saman butuhkan untuk menghancurkan Saman. Lina duduk gelisah di meja kerjanya yang berantakan, dikelilingi oleh tumpukan berkas Anggun, data omzet Saman, dan foto-foto warung Nikmat Rasa yang Saman ambil. 3 hari sudah berlalu sejak Saman mengirimkan residu soto ke laboratorium kimia forensik di Yogyakarta, menggunakan koneksi rahasia seorang profesor tua yang Saman kenal. Waktu terasa melambat menjadi siksaan, setiap detik adalah perpanjangan dari kengerian yang Saman rasakan. Saman tahu, jika insting Saman benar, hasil tes itu akan mengubah cerita Saman dari kasus orang hilang menjadi kejahatan paling mengerikan di Wonosobo. Ponsel Lina berdering, menampilkan nomor asing dari Yogyakarta. Napas Lina tertahan, tangan Lina gemetar saat Saman menjawab panggilan itu. Suara profesor di seberang sana terdengar tegam, tidak ada basa-basi ilmiah yang biasa Saman dengar. Nona Lina, kata sang profesor, suaranya pelan dan berat, seolah-olah Saman sedang menyampaikan kabar duka. Saya sudah melakukan pengujian. Sampel residu itu, meskipun sangat kecil dan sudah teroksidasi oleh panas dan rempah,
menunjukkan adanya zat protein dan DNA yang sangat spesifik. Profesor itu terdiam sejenak, suara napas Saman yang berat terdengar jelas. Hasilnya, saya ulangi, hasilnya positif, Nona Lina. Protein yang terdeteksi tidak berasal dari hewan ternak umum, bukan ayam, sapi, atau kambing. Kami menemukan protein yang identik dengan kolagen dan keratin manusia. Selain itu, analisis DNA parsial mengarah pada satu kesimpulan yang mutlak, ini adalah jaringan manusia. Lina merasakan dunia berputar. Firasat dingin yang Saman rasakan, dugaan gila yang Saman takut Saman ucapkan, kini telah dikonfirmasi oleh sains. Kelezatan yang memabukkan itu, soto yang disajikan Saman kepada ratusan warga Wonosobo setiap hari, benar-benar dibuat dari daging manusia. Rasa mual yang Saman rasakan saat mencicipi soto itu kembali, kali ini jauh lebih kuat, hampir membuat Saman pingsan. Apakah ada kecocokan DNA? Tanya Lina, suaranya tercekat. Lina tahu ini langkah yang hampir mustahil tanpa sampel anggun, tetapi Saman harus mencoba. Tidak mungkin untuk saat ini. Sampel terlalu terdegradasi. Tapi, ini adalah bukti yang cukup untuk menghentikan operasi makanan itu. Segera serahkan hasil ini kepada pihak berwenang, Nona Lina. Ini adalah kejahatan serius. Saya juga akan mengirimkan data ini ke pusat forensik, tutup profesor itu dengan nada gentar. Lina buru-buru memutus telepon, mencetak lembar hasil lab yang baru saja Saman terima melalui email. Kata-kata di atas kertas itu, human keratin, human collagen, DNA fragments, unidentified source, adalah vonis mati bagi Saman dan kebenaran yang akan menghancurkan ketenangan Wonosobo. Lina harus bertindak cepat. Lina tahu Bima adalah satu-satunya harapan. Inspektur itu adalah satu-satunya petugas yang menunjukkan kecurigaan, meskipun Bima masih berpegang pada aturan. Lina menelepon kantor polisi dan meminta bertemu Bima segera, tanpa perantara. Bima, yang sedang sibuk meninjau laporan minimnya pasokan daging Saman, awalnya enggan bertemu. Nona Lina, saya sedang sibuk. Jika Anda punya bukti fisik. Saya punya, Pak Bima. Bukti fisik yang Anda butuhkan untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan, potong Lina tajam, tanpa basa-basi. Ini bukan lagi kasus orang hilang. Ini adalah pembunuhan massal yang terselubung. Datanglah ke kantor saya sekarang. Saya akan tunjukkan hasil lab kuah soto Pak Saman. Nada bicara Lina yang dingin dan mutlak membuat Bima terdiam. Bima merasakan hawa dingin yang sama yang Saman rasakan saat mencicipi soto Saman. Bima setuju. Pertemuan itu terjadi 10 menit kemudian di kantor surat kabar Lina yang sepi. Lina meletakkan laporan lab itu di hadapan Bima. Inspektur itu membaca setiap baris, wajahnya yang awalnya skeptis berubah menjadi pucat pasi. Jari-jari Bima menelusuri istilah-istilah ilmiah yang mengerikan. Human keratin, human collagen. Kenyataan yang Saman hindari kini menghantam Bima dengan kekuatan penuh. Bima membayangkan semua mangkuk soto yang Saman lihat, Saman cicipi, bahkan yang Saman hindari. Astaga! Bisik Bima, suaranya serak. Bima mengangkat wajahnya. Rasa mual yang Saman rasakan di kantor Bima 2 hari lalu kini berbalik menjadi kepastian yang dingin. Saman benar. Saman benar tentang koki itu, benar tentang rasa adiktif itu, benar tentang kejahatan yang tersembunyi di bawah uap rempah. Lina menatap mata Bima, mata Saman yang kini dipenuhi kengerian yang sama. Saya menduga, Pak Bima, sampel DNA dari potongan anggun masih ada di gudang rahasia Saman. Potongan-potongan itu tidak akan hilang jika Saman hanya memasukkan sedikit demi sedikit ke dalam kuah. Anda harus bergerak sebelum Saman melenyapkan sisa bukti terakhir. Bima mengangguk. Keraguan Saman telah hilang, digantikan oleh dorongan mendesak untuk bertindak. Laporan resmi dari laboratorium independen ini adalah landasan hukum yang Saman butuhkan. Bima segera menghubungi Komandan Guntur, meminta surat perintah penggeledahan untuk warung soto, nikmat rasa, malam itu juga. Saman menggunakan alasan bahwa Saman menerima informasi valid dari seorang saksi terkait peredaran daging ilegal yang dicampur dengan soto Saman, sebuah alasan yang lebih dapat diterima daripada kanibalisme. Bima menoleh kembali ke Lina. Nona Lina, terima kasih. Tapi, Anda harus menjauh dari warung itu malam ini. Ini akan menjadi berbahaya.
kami bergerak dalam 3 jam. Lina menghela napas. Saya seorang jurnalis, Pak Bima. Saya tidak akan pergi. Tapi, saya akan menunggu di jarak aman. Ini adalah kisah paling mengerikan yang akan pernah saya liput. Dan Anggun, dia berhak mendapatkan keadilan. Bima tahu Saman tidak bisa menghentikan Lina. Bima hanya mengangguk, lalu bergegas pergi, meninggalkan Lina di tengah bau kertas cetak dan aroma kopi, tetapi pikiran Saman dipenuhi oleh bau kunyit, serai, dan kengerian manusia. Babak akhir akan segera dimulai di warung soto, Nikmat Rasa. Inspektur Bima segera memerintahkan tim forensik untuk memasuki gudang, sementara Saman yang diborgol dibawa keluar, terus tertawa kecil, suara Saman serak karena asam dan kegilaan. Warung soto, Nikmat Rasa, yang tadinya merupakan simbol kelezatan kini berubah menjadi lokasi kejahatan paling menjijikkan. Tim forensik, dipimpin oleh seorang ahli patologi yang tampak pucat, mulai bekerja. Dalam panci kaldu raksasa, meskipun Saman telah mencoba melarutkan dan membakar sisa-sisa terakhir, para ahli menemukan gumpalan jaringan dan residu tulang kecil yang tenggelam di dasar, yang telah teroksidasi oleh rempah dan bahan kimia kuat, namun masih terdeteksi. Sampel kaldu yang diambil dari panci itu mengonfirmasi hasil lab Lina, tingkat protein manusia yang sangat tinggi yang terlarut sempurna dalam kaldu soto. Pencarian di gudang belakang mengarah pada penemuan yang lebih mengerikan. Di balik tumpukan karung beras dan di bawah lantai kayu yang sedikit longgar, ditemukan sebuah cobek batu besar dengan noda darah kering yang Saman gagal bersihkan sepenuhnya, alat yang Saman gunakan untuk membunuh Anggun. Di sudut gudang, tim menemukan alat-alat jagal khusus yang Saman sembunyikan, pisau-pisau tajam yang tidak pernah digunakan untuk memotong daging ternak, serta botol-botol kosong berisi larutan asam dan pengharum ruangan yang berlebihan. Yang paling melegakan bagi Bima, timnya menemukan sisa-sisa bahan terakhir di dalam kotak kayu tua yang disembunyikan Saman, sebelum Saman sempat menghancurkannya. Sisa-sisa jaringan ini, meskipun sudah terdegradasi, memberikan kesempatan kepada tim forensik untuk mendapatkan sampel DNA yang lebih utuh. Lina, yang menunggu di kejauhan, merekam semua pergerakan. Saat subuh menyingsing, Lina bergegas kembali ke kantornya, tangannya gemetar, pikirannya dipenuhi gambar Saman yang gila dan panci kaldu yang mengerikan. Lina duduk di depan mesin tik, siap menulis berita yang akan menggemparkan Wonosobo dan Indonesia. Pukul 9 pagi, keheningan Wonosobo pecah. Berita utama Wonosobo Mandiri cetak dan online meledak, terungkap, rahasia rasa soto, Nikmat Rasa, adalah daging manusia. Pemilik warung diduga pembunuh mahasiswi hilang. Berita Lina, yang didukung oleh kutipan anonim dari Inspektur Bima tentang temuan forensik yang mengerikan, menyebar lebih cepat daripada api. Kota Wonosobo dicekam kepanikan dan kengerian massal. Mereka yang selama 2 bulan terakhir menjadi pelanggan setia warung Saman merasakan gelombang mual yang hebat, trauma yang mendalam, dan rasa jijik yang tak terkatakan. Antrean yang tadinya panjang di depan warung Saman kini digantikan oleh kerumunan warga yang marah, muntah, dan berteriak histeris. Warung soto, Nikmat Rasa, segera dirobohkan oleh pemerintah daerah, diubah menjadi monumen pengingat akan kejahatan terkeji di kota itu. Bapak Harjo, ayah Anggun, akhirnya menemukan penutupan yang menyakitkan. Tim forensik berhasil mengonfirmasi kecocokan DNA dari sisa jaringan yang ditemukan di gudang Saman dengan sampel DNA dari sikat gigi Anggun di kosnya. Putri Harjo yang hilang kini telah ditemukan, larut dalam kelezatan yang telah Saman jual. Kematian Anggun bukan lagi misteri, tetapi sebuah kebenaran yang dingin. Pak Saman dijebloskan ke penjara, menghadapi tuduhan pembunuhan berencana dan kanibalisme. Di dalam selnya, Saman terus bergumam tentang rasa jiwa, dan mengeluh bahwa soto buatannya seharusnya membawa kebahagiaan, bukan kehancuran. Kegilaan Saman telah menyempurnakan kejahatannya, tetapi juga membebaskan Saman dari beban moral yang Saman ciptakan. Inspektur Bima, meskipun mual dan terguncang secara psikologis, diakui atas ketekunannya. Dia berhasil menutup kasus yang tidak seorang pun berani sentuh. Sementara Lina, jurnalis muda itu, memenangkan penghargaan jurnalistik nasional, tetapi dia harus hidup dengan trauma mencicipi kebenaran yang paling busuk. Wonosobo, kota yang dikenal sejuk dan damai,
kini selamanya tercoreng oleh noda merah dan rasa umami yang terkutuk. Setiap mangkuk soto yang disajikan di kota itu setelah tragedi ini akan selalu membawa bayangan keruh dan kengerian yang tersembunyi, sebuah pengingat bahwa kejahatan terkadang disajikan dalam kedok kelezatan yang paling memabukkan.